Kalau kami menang, sampaikan kepada warga, berarti gubernurnya satu koalisi dengan presidennya, Presiden Prabowo Subianto, bukan Presiden. Banyak urusan-urusan di Jakarta akan lebih lancar, lebih mudah, lebih cepat, lebih tinggi kalau pemerintah pusatnya tidak ada miskomunikasi kepada gubernurnya. Setuju? Tidak perlu surat dibalas berlama-lama, ibaratnya begitu. Cukup kirim WA, dibereskan dengan cara komunikasi cepat. Kalau presiden, gubernurnya kompak, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah warga. Urusan kemacetan, insya Allah akan kami carikan solusinya dengan dua cara: memfasilitasi pergerakan, LRT diperpanjang, kemudian Transjakarta sampai Kota Bogor, Transjakarta sampai Bekasi, MRT dari Tangerang sampai Bekasi, ya, insya Allah. Yang kedua adalah mengurangi pergerakan. Ya. Orang kalau bisa tinggalnya di situ, kerjanya di situ, ngemaunya di situ. Hasil kajiannya, pusat Jakarta kekurangan hunian kelas menengah. Bapak Prabowo meminta kepada kami, tolong perbanyak selama gubernur dua hal: kurangi kekumuhan, mayoritas lihat di Jakarta Utara saya lihat, dan perbanyak social housing di Basatnya. Social housing adalah perumahan terjangkau kelas menengah, tapi di pusat kota. Karena lahannya habis, saya bilang Pak Presiden siap, tapi izinkan saya dan mau dibantu seluruh pasar-pasar di Jakarta yang masih 2 lantai, 1 lantai kita bangun bawahnya seperti mall, atasnya seperti apartemen yang bisa dihuni oleh rakyat Jakarta yang membutuhkan. Sehingga mereka cukup jalan kaki, mereka bisa bersepeda, mengurangi pergerakan mobil, mengurangi macet, dan bahagia karena biaya transportasinya di sana. Banjir di utara karena laut, Presiden bersama Gubernur sudah menyiapkan bendungan Pak Eko berbentuk kawasan bendungannya. Tidak disebut Giant Seawall. Di selatan izinkan anggota Dewan menyetujui anggaran kita beli lahan-lahan di Kota Bogor, di Kabupaten Bogor untuk jadi bendungan-bendungan kecil parkir air sebelum air dari selatan mengalir ke Jakarta. Setuju ya logikanya ya? 2 bendungan sudah terjadi Pak, namanya Bendungan Srimangi dan Ciawi. Saya masih Gubernur Jawa Barat, Pak Basri sudah kerja untuk Jakarta. Saya bebaskan lahan buat Pak Jokowi membiayai bendungannya. Sekarang tiap hujan Pak, 30% airnya ditahan dulu. Setelah airnya berapa jam teratur baru digelontorkan pelan-pelan. Doakan sampai detik ini kan belum ada berita banjir ya. Nauzubillah, mudah-mudahan begitu terus ya dalam perkembangan Kota Jakarta. Banyak yang tidak tahu Bapak Ibu, saya sudah banyak jejaknya di Jakarta. Saya ini adalah penasihat gubernur zaman Pak Sutioso di 2 tahun terakhir. Saya penasihat gubernur Pak Foke, Pak Fauzi Bowo di 5 tahun beliau sebagai penasihat arsitektur kota. Semua bangunan yang minta IMB saya periksa tiap hari Kamis. Jadi Pak Ridwan Kamil dulu digaji oleh Gubernur Jakarta. Jadi saya menjaga Jakarta dari dulu Pak Eko. Kedutaan Amerika saya periksa bangunannya sebelum dibangun. Kedutaan Inggris, kedutaan Australia, tower-tower semua, termasuk menteng dari bangunan-bangunan terlalu modern kita jaga. Sekarang sudah takdirnya pada ruangnya kami akan menjaga sebagai orang pengambil keputusan, bukan orang gajian gubernur lagi. Itu Pak, kemacetan. Tapi Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, kami akan menghargai kerja-kerja gubernur sebelumnya. Kita harus memberi contoh yang baik-baik kita pertahankan, betul? Yang belum ada kita hadirkan. Maka yang baik dari Pak Anies, banyak curhatan, insya Allah dipertahankan. Yang baik dari Pak Ahok, responsif birokrasi, insya Allah kita hadirkan kembali. Yang bagus dari Pak Sutioso, nitip pelebaran Transjakarta sampai Jabodetabek, insya Allah kita wujudkan. Termasuk gagasan yang akan kami coba Pak Zaki adalah mengetes transportasi di sungai. Ini inovasi dari Nino. Kita akan tes naik boat, apakah
bisa kita keliling Jakarta tidak hanya lewat aspal tapi juga lewat air. Doakan, ini inovasi yang akan sangat luar biasa. Saya yakin dengan teknologi yang ada kita bisa hadirkan solusi-solusi. Tapi Bapak Ibu, kita tidak hanya bicara tentang hal-hal besar. Kami ingin Jakarta ini lebih merata, lebih humanis. Jakarta terlalu luas untuk diputuskan semua urusannya lewat balai kota. Itulah kenapa kami punya program namanya tiap RW diberi anggaran 100 sampai 200 juta untuk para warga RW. Gaji RT RW-nya tetap dinaikkan, jangan ambil dari anggaran itu beda. Mohon juga anggota dewan menyetujui program. Teorinya begini, ada 2.700 RW akan berdiskusi tentang masa depannya sendiri. Ada yang butuhnya tentang sampah, silahkan. Ada yang butuhnya beresin pegunungan, silahkan. Ada sampah beres, umum tidak ada, tapi perlu modal-modal RW di warung, pindahkan ke ekonomi. Umum tidak ada, sampah beres, ekonomi beres. Ada acara budaya, acara sosial, sehingga RW-RW berbeda nanti dalam menyelenggarakan perkawinan. Kalikan 5 tahun Pak Eko, Bapak bisa bayangkan dari yang serba megah sampai RW-RW itu akan merata cepat oleh konsep namanya anggaran RW. Itulah kenapa kami membangun dengan 3 rumus DKI. Yang tahu istilahnya DKI? Bukan Dono Kasino Indro, bukan daerah khusus ibu kota. Prinsip membangun Ridwan Kamil Suswono adalah DKI. D-nya desentralisasi, K-nya kolaborasi, I-nya inovasi. Jadi nanti kalau ada nilai kerja, oh ini Pak Suswono lagi desentralisasi nih. Oh ini Pak Ridwan lagi kolaborasi nih. Oh iya ini Pak Ridwan lagi inovasi. Itu aja mengukur kerja-kerja kami. Saya melihat 1.700 kader Golkar ini luar biasa. Saking luar biasanya ibu-ibu, ya saya kasih pantun. Belum. Makan ketupat di hari Jumat. Balap gokar sampai stasiun kota. Hadirin semangat, kami pun semangat. Bersama Golkar menangkan